Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal, NPM 23150611111. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas proyek dari IoT, di mana menghubungkan dari yang sudah dikerjakan di kelas sebelumnya dengan WhatsApp. Di sini saya menggunakan ESP8266 atau Node MCU. Kemudian di sini akan ada 3 lampu yang berperan sebagai kulkas, TV, dan juga lampu. Kemudian akan ada juga 3 lampu yang akan hidup jika dalam kondisi tertentu, yaitu apabila suhu berada di atas dari 30 derajat. Maka 3 lampu akan hidup secara bergantian. Oke, langsung saja. Sini saya juga menggunakan sensor DHT yang digunakan untuk membaca suhu dan kelembapan. Oke, langsung saja. Jadi yang bisa dilihat di sini saya sudah menghubungkan dengan Twilio, kemudian saya juga menggunakan Telegram dan akan diatur menggunakan Blink. Oke, akan saya colokkan terlebih dahulu untuk dayanya. Oke, bisa dilihat bersama di sini. Ini pada bagian lampu dan juga TV dia on, tapi di kulkas dia off. Bisa dilihat lampu yang hidup di sini hanya 2. Kemudian di sini juga bisa dilihat ketiga lampu ini hidup bergantian, yang dimana menandakan bahwa kondisi dari panas itu sendiri terpenuhi. Oke, bisa kita lihat pada source code di sini. Bisa kita cari. Sini bisa kita lihat apabila kondisi lebih dari 30 derajat maka dia akan mengeluarkan output panas, dan kondisi lebih dari sama dengan 25 maka dengan dia normal, dan juga apabila kurang dari 25 maka dia akan dingin. Oke, kemudian sih bisa kita lihat pada status ini dia panas di sini. Oke, kita akan coba untuk mematikan dari lampu itu sendiri. Bisa kita lihat lampunya kemudian mati, dan juga kita akan tunggu pesannya masuk pada Telegram sendiri. Ini pesan sudah masuk, yaitu status perangkat pada virtual 9, dimana kulkas off, TV on, dan lampu off. Di sini bisa kita lihat TV on, lampu off, kulkas off, dan dia juga ada kelembapannya 74,1, atau bisa kita lihat sini pada saat pengiriman yaitu 74,2. Bisa kita lihat untuk WhatsApp dan juga Telegram dia sama. Oke, untuk penjelasan berikutnya, apabila kita rubah kembali di mana kulkas kita on kan, kemudian TV kita off kan. Oke, bisa kita lihat di sini TV off, kulkas on. Maka bisa kita lihat sini pada WhatsApp sendiri sudah masuk pesannya. Di sini sudah masuk pada WhatsApp, meskipun di sini ada Telegram ada sedikit keterlambatan mungkin dari faktor lain, tapi pada WhatsApp sendiri dia berjalan sebagaimana mestinya. Pada WhatsApp bisa kita lihat di sini mana kulkas on, TV off, dan juga lampu off sesuai dengan yang ada di Blink. Oke, kita akan masuk ke penjelasan pada source code, dimana pada source code ini sendiri bisa dilihat sini ada template dari Blink, yaitu untuk IoT-nya. Kemudian ada debugging debug serial juga, dimana saya menggunakan beberapa library, yaitu ESP8266 Wi-Fi, kemudian Blink Simple, ESP8266, kemudian ada Fruit Sensor, dan juga DHT.h. Untuk Telegram sendiri saya menggunakan 2 library, yaitu Wi-Fi Client Secure dan juga Universal Telegram Bot. Untuk Twilio-nya sendiri saya menggunakan yaitu ESP8266 HTTP Client dan juga BASE64. Untuk konfigurasi Wi-Fi sendiri bisa dilihat, dan untuk konfigurasi DHT pun seperti ini, dimana saya menggunakan tipe yaitu DHT22. Sini terdapat indikator LED yang ini belum saya update. Nah, apabila panas kondisi maka dia akan menyalakan LED. Dan ini untuk perangkat manual, dimana kita bisa mengatur terkait kulkas, TV, dan juga lampu, dimana nilai awalnya itu 0 atau false, yaitu dia akan mati.
Dan terdapat juga timer dan juga offset kalibrasi yang mengatur bahwasannya suhu tidak mungkin kan offset. Ini untuk ada Telegram setup sendiri, ada token bot yang didapat dari bot Fader dan juga chat ID. Kemudian untuk Twilio sendiri di sini ada kredensial dan juga nomor dari Twilio. Dan di sini ada untuk mengirimkan pesan kepada nomor saya sendiri. Karena toggle-nya itu adalah untuk true. Dan di sini ada fungsi untuk change dari notifikasi itu sendiri. Di bawahnya pun di sini ada red limit WhatsApp, dimana kita memisahkan antara dari WhatsApp dan juga dari Telegram. Kemudian untuk unit statusnya ini sendiri bisa dilihat dimana dia akan mengeluarkan output berupa on atau off seperti yang ada pada WhatsApp dan juga Telegram. Kemudian di sini ada public device status yang pada Virtual 9 untuk menampilkan status dari di atas ini untuk kulkas, lampu dan juga TV. Pada util URL ini sendiri ini digunakan untuk merapikan pada bagian URL. Kemudian pada ini selanjutnya terdapat fungsi untuk send ke Telegram, di mana ini berfungsi untuk mengirimkan pesan ke Telegram. Di sini pula ada fungsi untuk mengirimkan pesan ke WhatsApp menggunakan Twilio, ini bisa kita lihat di sini. Lanjut, di sini ada untuk notifikasi perubahan ke dalam Telegram dan juga WA, bisa kita lihat ada di sini semua kondisinya. Lalu terdapat juga fungsi di mana untuk notifikasi pada Telegram itu sendiri. Nah, untuk LED ini sendiri bisa dilihat ini ada fungsinya di mana dia akan memutar lampu secara berurutan seperti ini, antara hijau, biru dan juga merah. Lalu di sini juga ada fungsi untuk header dari blinknya ini sendiri untuk mengatur koneksinya. Kemudian untuk fungsi mengatur perangkat dari blink, kita menggunakan fungsi blink right, di mana di sini ada itu kulkas, TV dan juga lampu menggunakan virtual pin 0, 1 dan juga 2. Untuk kirim data dari sensor sendiri, ini kita menggunakan fungsi send DHT, yang bisa dilihat sama-sama. Kemudian ada pengkondisian, di mana kondisinya apabila lebih dari 30 derajat panas, kurang dari itu sampai dengan 25 derajat normal, dan di bawah dari 25 derajat itu dingin. Kemudian akan ada muncul LED, di mana LED jika lebih dari 30 derajat dia akan menyala. Tapi kalau dia itu akan turun. Dan ada fungsi untuk mengirim ke blink sendiri dengan virtual rate, yaitu virtual pin 3, virtual pin 4 dan juga virtual pin 6 sesuai dengan kondisi string. Nah, di situ sendiri akan ditampilkan dalam bentuk string. Dan ini ada fungsi untuk mengirimkan kondisi apabila ada kondisi yang berubah ke dalam Telegram dan juga WhatsApp. Dan terdapat fungsi serial lock yang digunakan untuk menampilkan pada serial monitor itu sendiri. Di sini nah, ini bisa dilihat di sini ada untuk serial monitor ini sendiri. Datanya masih sangat jauh dan berantakan seperti ini. Oke, kemudian akan ada fungsi dari void setup di sini untuk akan dijalankan satu kali. Nah, ini untuk LED otomatis, kemudian perangkat manual, WiFi untuk Telegram, dan Twilio, timer dan juga menampilkan status dari awal. Dan terdapat void loop di mana terdapat fungsi untuk menjalankan blink secara terus-menerus dan juga timer secara terus-menerus. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.